Ya termasuk Sarwenda itu Oh. juga ke sini. Itu ke sini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh. Iya ya, ritual. Oh, ritual juga tuh. Iya, ritual. Kondisi kesehatan Sarwenda semakin drop. Yang sebelumnya pihak Ruben meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Sarwenda justru mengabaikan tanpa respon apapun. Sarwenda yang dikabarkan kena culture cancel ini diduga alami kerugian hingga 20 miliar rupiah lantaran tak lagi live jualan seperti sebelumnya. Apa? 200 juta per bulan? Dibilang sedikit. Aduh, gue juga mau. Ruben, nikah sama gue aja yuk. Aku kalau dapat nafkah 200 juta, aku perlakukan suami aku kayak bayi. Aku mandiin, aku bedongin, aku kekepin. Melanggar undang-undang perlindungan anak. Itu bisa dilaporkan ke kita, nanti kita panggil Sarwenda. Jawab sudah, mengapa kesialan dan kemalangan bertubi-tubi menerpa Sarwenda? Mulai dari panen hujatan gegara menghina Ruben Onsu, kena cancel culture, diputus kontrak banyak brand, hingga ibunda jatuh sakit. Naas makin menjadi, lantaran Sarwenda juga dikabarkan harus segera angkat kaki dari rumah mewah yang ditinggalinya bersama dengan anak-anak. Karena peringatan tunggakan sudah untuk kali kelima, tinggal menunggu disegel dan dilelang pihak bank. Karena rumah dua yang ditinggali Wenda ini, yang satu ditinggali, yang satu lagi itu masih terkait dengan agunan bank dan sudah call 5. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Saya sudah menyerahkan badan saya semuanya, jiwa, raga, nyawa saya semuanya. Ya saya kepengen Allah yang atur semuanya, stem lagi. Saya udah nggak mau kocar-kacir sana sini deh ya Allah. Jadi Allah yang atur aja semuanya udah. Sarwenda kena karma dan ciong atau benturan dari show lahir. Boleh jadi benar adanya. Jika ditarik ke belakang, kesialan Wenda dimulai pada 18 Mei 2026 ketika juru kunci atau kuncen Gunung Kawi mengaku kepada pesulap merah kalau Sarwenda melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Ya termasuk Sarwenda itu Oh. juga ke sini. Itu ke sini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh. Iya ya, ritual. Oh, ritual juga tuh. Iya, ritual. Sarwenda boleh saja menampik dan membantah. Namun faktanya, di Gunung Kawi terdapat vihara Dewi Kwan Im yang dipercaya masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Buddha sebagai simbol welas asih dan kasih sayang. Siapa sangka, bantahan justru mendatangkan kemalangan. Awal Juni 2026, Wenda terlibat konflik panas lagi dengan sang mantan suami, hingga kehilangan hoki. Dia kan lagi ada masalah dengan jadi tidak bisa kita serta-merta merelate itu karena ini karena ada pesugihan nih. Saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bukan mereda, tapi malah bertambah. Jika Sarwenda benar-benar terusir dari rumah yang ditempatinya bersama dengan anak-anak, lengkaplah karma yang menerpa. Dan andai ini terjadi, di mana ia dan anak-anak akan tinggal? Akankah Ruben Onsu memboyong anak-anak untuk tinggal bersama di rumahnya? Kalau aku percaya kalau pasti takdir Allah deh nanti lebih indah. Tapi yang penting kita kan usaha dulu ya. Usaha dulu. Nanti gimana nanti ke depannya ya Allah yang atur. Aku nangis kemarin karena kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi. Teman-teman saya ini ya mereka yang menangis sendiri gitu karena mereka tahu bagaimana saya tertatih tapi saya nggak mau dibantuin. Di area gue juga nggak butuh duit kok. Lidah memang tak bertulang,
Namun ketika kata-kata yang keluar dari mulut meluncur sembarangan, ketajamannya justru lebih runcing dari pisau. Ya, barangkali lidah tajam itulah yang kini mengiris balik reputasi, karir, hingga pencarian uang yang biasa dengan mudah dikeruk Sarwendatan lewat siaran live dalam hitungan jam. Gara-gara sindiran pedas dan sarkas keluar dari mulutnya, termasuk dari asisten dan adik kandungnya Wendy Lo, untuk mantan suaminya, ex-personil girl band Cherry Bell ini harus menerima tulah akibat ucapannya. Mulai dari ditinggalkan jutaan followers, kehilangan pelanggan yang rutin membeli lewat siaran live, hingga sejumlah brand terpaksa dihapus dari bio akun Instagram miliknya. Sering sekali ucapan itu dikatakan ketika sama adiknya gitu ya. Buat saya kayaknya ini jalurnya udah kejauhan. Profesional itu tahu ketika lagi live, lu harus jaga sikap, harus jaga omongan. Yang nonton banyak, udah pasti itu ada konsekuensinya kalau tingkah yang tidak etis. Rasanya saya mendengarkan kalimat itu tuh sakitnya bukan main. Sekasar-kasar aku ya berantem sama suami nggak pernah kayak ngomong pergi bawa katanya gender lainnya lah. Ya, meski artis kelahiran Jakarta 36 tahun silam ini sudah berusaha meminta maaf lewat postingan video di akun Instagram miliknya, tapi langkah itu tak lantas meredakan gelombang hujatan netizen. Sebaliknya, langkah klarifikasi Wenda dituding netizen syarat disusupi buzzer bayaran. Toh meski buzzer dikerahkan untuk memberi komentar positif, nyatanya tetap tak bisa menghentikan gelombang cibiran. Sebaliknya, beragam meme baik dalam bentuk video maupun teks malah terus bermunculan. Bahkan sindiran datang dari sejumlah pesohor tanah air, seperti video yang diunggah aktor Rizky Bilar soal status CEO yang ramai menyentil nama kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, hingga parodi gaya mencibir Wenda yang ditunjukkan Natalie Holscher. CEO itu kan kita tinggal bikin PT. Gara-gara drakor itu CEO tuh jadi dianggap sesuatu yang wow. Apa yang dilakukan Sarwenda termasuk adik kandung dan pekerjanya memang keterlaluan. Padahal sejatinya Ruben Onsu hanya meronta meminta agar bisa bertemu buah hatinya sesuai putusan pengadilan. Apalagi puncak kerinduan Ruben untuk memeluk buah hatinya sudah sejak lama tak ia rasakan. Maka wajar jika video saat momen ultah kedua putrinya diunggah hingga pertemuan di sekolah bikin netizen terenyuh. Yang dibahas ini kan adalah tentang anak-anak ke kita. Ada sesuai dengan keputusan pengadilan itu toh. Sayang, keinginan Ruben itu justru dilontarkan kata-kata kotor dan tak pantas, hingga terkesan merendahkan nafkah rutin senilai 200 juta rupiah per bulan yang selalu diberikan Ruben selama ini untuk kebutuhan mantan istri dan anak-anaknya. Padahal uang sebesar itu bagi ibu rumah tangga biasa cukup fantastis, hingga mereka rela melakukan apa saja bagi suaminya. Apa? 200 juta per bulan? Dibilang sedikit. Aduh, gue juga mau. Tuh Ben, nikah sama gue aja yuk. Aku kalau dapat nafkah 200 juta, aku perlakukan suami aku kayak bayi. Aku mandiin, aku bedongin, aku kekepin. Ibarat air susu dibalas air tuba. Gak wajar jika sejumlah sahabat Ruben seperti Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Bunda Korla, bahkan putra angkatnya Betran Putra Onsu alias Onyo pun ikut geram dan menangis. Aku nangis kemarin karena kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi. Teman-teman saya ini, ya mereka yang menangis sendiri gitu, karena mereka tahu bagaimana saya tertatih tapi saya nggak mau dibantuin. Di tengah begitu deras hujatan dan cibiran, satu-satunya orang yang selalu berada di garda terdepan Sarwenda seperti Jordi Onsu yang tak lain adik kandung Ruben Onsu, mendadak ciut dan memilih berkelit menghindar mengomentari isu yang tengah panas ini. Emang saya jubir, udah ada lawyer no. Lagi dibantu mulu ke program tolong. Pekerja apa penjilat ya? Saya bingung gak? Oh iya. Ibarat nasi sudah jadi bubur, kata-kata gegabah syarat sumpah serapah sudah terlanjur menyerang balik Sarwenda.
Hingga image baik ibu dua anak yang awalnya dicintai emak-emak pecinta daster ini berubah menjelma bak wanita gila harta. Lantas benarkah akibat hujatan ini Sarwenda mengalami frustasi berat? Benarkah gara-gara Sarwenda dihujat satu Indonesia, Ruben akan mengambil alih hak asuh kedua putrinya? Atau masih ada jalan mediasi antara keduanya? Ya udah minta maaf ke bapaknya anak-anak lo, nggak ada salahnya. Habis itu lo mau apa CEO mana pun terserah. Kalau semuanya ada yang mencoba menetralkan baik aja, nggak akan seperti ini. Alami tekanan hebat usai dampak nyata dari cancel culture, kondisi kesehatan Sarwenda semakin drop. Yang sebelumnya pihak Ruben meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Sarwenda justru mengabaikan tanpa respon apapun. Kini Sarwenda melalui kuasa hukumnya undang Ruben Onsu adakan pertemuan. Di sisi lain, maraknya pemberitaan soal pacar Sarwenda yang mengaku CEO turut disentil oleh Nagita Slavina. Lantas, akankah polemik ini akan menemukan titik terang? Sehingga hal ini menjadi akhir dari perseteruan Ruben Onsu dengan Sarwenda. Lalu akankah Ruben akan sambut hangat undangan dari Sarwenda yang sebelumnya sempat melontarkan berbagai hinaan tajam terhadap dirinya? Saksikan ulasan selengkapnya berikut ini seputar berita viral dan informasi terkini. Kabar kurang menyenangkan datang dari Sarwenda, mantan istri presenter Ruben Onsu. Ibu 3 anak ini dikabarkan jatuh sakit dan harus menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatannya yang mendadak drop. Kabar ini mencuat di tengah derasnya sorotan publik dan aksi cancel kultur netizen yang menyeret temannya dalam beberapa pekan terakhir terkait dinamika kehidupan pribadinya dengan mantan suaminya yang mengakibatkan kelelahan fisik dan tekanan mental. Menurut sumber informasi yang beredar, kondisi fisik Sarwenda melemah akibat akumulasi kelelahan dan tekanan mental yang luar biasa. Aksi boikot massal atau cancel kultur di media sosial diakui memberikan dampak psikologis yang cukup berat, yang kemudian mempengaruhi kesehatan fisiknya. Kondisinya memang sedikit tidak fit, jadwal kerja yang padat ditambah tekanan opini publik yang berkembang di media sosial belakangan ini membuat imun tubuhnya drop, ujar salah satu mantan personil Cherry Bell. Melalui pengakuan dari rekan mantan personil tersebut, ia menyatakan jika Sarwenda tengah beristirahat dengan infus menempel di tangan. Meski menurut temannya, mantan istri Ruben tersebut tidak menjelaskan secara detail masalah yang sedang dihadapinya. Fenomena cancel kultur yang menimpa Sarwenda jadi sorotan para pengamat media sosial. Banyak netizen yang memberikan komentar tajam akibat ulahnya yang dinilai terlalu angkuh dan sombong, yang akhirnya berdampak pada kesehatan mental sang artis setelah terang-terangan melontarkan hinaan terhadap Ruben Onsu yang telah membesarkan namanya. Rupanya Sarwenda alami penurunan imunitas, tekanan psikologis atau stres tingkat tinggi yang diketahui dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh secara drastis. Selain itu, pembatalan beberapa kerjasama atau endorsement secara sepihak akibat desakan netizen tentu saja menambah beban pikiran yang berdampak pada finansial dan segala aktivitasnya. Saking geramnya oleh ocehan dan berbagai hinaan sebelumnya, dalam kondisi drop pun bukannya mendapat simpati. Warganet tetap melayangkan hujatan sebagai karma nyata yang kini sedang menimpa Sarwenda. Tanya itu saja, rupanya di tengah kondisinya yang kini tidak baik-baik saja, Sarwenda kini ngemis mengundang Ruben Onsu adakan pertemuan secara kekeluargaan. Lantas seperti apa kira-kira respon dari pihak Ruben? Presenter Ruben Onsu menyambut baik undangan pertemuan yang dikirimkan pihak Sarwenda untuk duduk bersama membahas persoalan yang selama ini memicu konflik di antara keduanya. Ruben Onsu mengaku sudah berdiskusi dengan penasehat hukumnya Minola Sebayang soal jadwal pertemuan tersebut. Sayangnya pihak Sarwenda malah tidak menentukan tanggal dan waktu yang diinginkan. Apalagi undangan yang diusulkan Sarwenda justru bertepatan dengan kesibukan Ruben sendiri. Kendati demikian, meski pihaknya belum bisa hadir secara langsung karena di bulan Juni ini dirinya sudah padat dengan jadwal kerja. Terlebih pihaknya diketahui akan melakukan ibadah umroh. Namun Ruben Onsu tetap mengapresiasi adanya niat baik dari pihak Sarwenda untuk membuka jalur komunikasi yang diwakili oleh kuasa hukum Ruben. Host acara Brownies itu berharap pertemuan yang akan difasilitasi kedua kuasa hukum bisa menghasilkan kesepakatan.
Ruben Onsu menegaskan inti dari persoalan yang ia selesaikan sebenarnya sederhana, yaitu waktu bertemu dengan kedua putrinya. Namun konflik yang bermula dari Sarwenda justru terus melebar ke berbagai arah. Apalagi Sarwenda malah menyinggung soal aset hingga pembagian harta gonok ini. Sementara ia sendiri lalai dan melanggar aturan pengadilan dengan membatasi anak-anak bertemu ayahnya. Saya belum bisa menyampaikan ya kapan itu waktunya, karena surat undangan yang dikirim oleh kuasa hukum S itu tidak mencantumkan waktu, tempat untuk pertemuan. Artinya kita yang diharapkan untuk menentukan waktu dan tempat. Nah, sayangnya di bulan Juni ini sudah ada beberapa agenda yang terjadwal yang mungkin akan susah untuk menentukan jadwal untuk pertemuannya. Ruben mengatakan bahwa dia di tanggal 22 Juni itu akan umroh. Mungkin waktunya sampai akhir bulan Juni. Maka di bulan Juli itulah kalaupun ada pertemuannya terjadi. Sementara itu, nama Giorgio Antonio belakangan ini juga tak kalah disorot setelah status dirinya terbongkar ketahuan bukan sosok CEO. Bahkan rekan artis pun turut mengomentari terkait Giorgio yang dengan bangganya mengaku CEO itu. Termasuk salah satunya kini turut disentil oleh Nagita Slavina, CEO yang sesungguhnya. Nggak semua orang tuh bilang CEO. Lo nggak tahu ribetnya jadi CEO kayak gimana? Capek ya? Masih jadi pegawai tau nggak? CEO tuh masih pegawai. Punya kulit gurita. Lagian nggak apa-apa, lagian kamu juga udah mencuratin muka aku. Apa? Saya dari tadi mikir Pak. Itu bahasanya. Oh bukan bahasanya tuh ya. Udah 2 kali kan? Ibu terbego jatuh kepada Sarwenda bulan ini dikarenakan apa? Anak perempuannya dipangku pacarnya dengan secara tidak wajar. Tolong ya Kak Ruben, ambil anakmu itu, ambil hak asuh anakmu itu. Bapak mana yang nggak nangis? Anak gadisnya dipangku kayak gitu oleh pacar ibunya. Gara-gara kecintaan si Sarwenda sampai anaknya dituntun, dia senyum-senyum baik. Gak apa-apa Kak, yang penting gagah dan juga ganteng. Aduh hari gini ya ganteng mau dipakai untuk apa? Ini kebutuhan, makan, sandang, pakaian, shopping. Gak bisa kalau cuma punya laki modal ganteng. Ganteng buat apa kalau gak bisa kita nikmati? Ganteng buat apa kalau duitnya gak ada? Kalau mau kondo, sadar. Kita mau shopping pakai duit. Kita mau ke toilet aja minimal kita bayar pakai duit. Kita mau belanja pakai duit. Mau ngasih orang tua pakai duit. Pedal ganteng tapi mohon maaf ya dompetnya kering ya, pelit, mendita, apalagi bukan real CEO. Untuk apa? Sadar Wen, sadar. Percuma ganteng kalau nggak mau modal. Percuma ganteng kalau apa-apa ya pakai fasilitas yang lu punya. Percuma ganteng kalau nggak sayang sama orang tua lo. Percuma ganteng kalau nggak bisa ngebiayain tuh biaya sekolah ya, rumah sakit. Kalau amit-amit nanti anak lo kenapa-napa nggak bisa biayain. Aduh Wen, gue tahu lu cinta mati sama dia, tapi pikir pakai logika Wen. Masa iya lu membuang berlian tapi lu dapetnya mau kondo? Aduh malu-maluin Wen, malu-maluin. Mulutmu harimaumu. Pepatah lama ini masih sangat relevan sampai sekarang. Banyak orang yang jatuh bukan karena kurang pintar atau kurang mampu, melainkan karena tidak bisa menjaga ucapannya sendiri. Satu kalimat yang keluar dari mulut bisa menyakiti orang lain, merusak persahabatan, menghancurkan kepercayaan, bahkan menimbulkan masalah yang panjang. Di era media sosial ini, ucapan yang salah tidak hanya didengar oleh 1 atau 2 orang, tetapi bisa tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. Karena itu, sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan itu benar, bermanfaat, dan perlu disampaikan? Berbicara memang mudah, tetapi mempertanggungjawabkan akibat dari ucapan kita seringkali tidak mudah. Ingat, lidah memang tidak bertulang, tetapi luka yang ditimbulkan kadang lebih dalam daripada luka karena senjata. Maka jagalah mulutmu, karena mulutmu bisa menjadi harimaumu sendiri, yang pada akhirnya menerkam dirimu sendiri. Yang aku nggak habis pikir ya, hampir-hampir yang aku dapat video itu setiap live, itu kayak seperti melecehkan wanita.
lelaki itu melecehkan wanita sepertinya. Tapi wanitanya tuh kok kebanggaan. Terlalu bangga, terlalu happy, terus penuh dengan sumringah, melihat ke netizen bangga gitu, digituin. Tuh lu dilecehin. Kok lu bangga? Lu seorang janda, punya anak 2, punya anak 3. Begitu namanya dilecehin, lu harusnya tersinggung, bukan bangga lu. Dengan bangganya lu melihat ke netizen, melihat ke kamera, gue diginiin dong. Wih! Aduh, astagfirullah, menjatuhkan harga diri wanita, tau gak sih? Gue paling gak suka menjatuhkan harga diri wanita, apalagi itu ada anak-anak di situ. Ada anak-anak, gimana kalau anak-anak melihat? Itu live juga yang lihat anak-anak. Ini gimana sih netizen selama ini? Gue bingung deh. Netizen selama ini lu gimana sih? Kalau nyetujuin aja, kok nggak ada yang komen-komen selama ini, nggak ada yang protes-protes. Giliran semua udah terjadi baru protes-protes. Itu hampir yang gue terima itu rata-rata itu melecehkan wanita. Dan itu si janda bangga, mungkin merasa gue dong lebih ganteng, lebih keren, CEO. Ngelihatnya itu bukan ngelihat marah, bangga. Yang jendes bangga, merasa dapat CEO, yang CEO merasa jantan, padahal laki lekong bisa, perempuan bisa. Pertunjukan apa itu? Gak bagus loh. Hah? Ini nonton sosmed ini adalah anak-anak di bawah umur juga suka nonton, karena mereka punya video sendiri. Lu mengadakan pertunjukan itu udah gak bener banget. Yang heran banget gue, di mana harga diri lu sebagai janda? Hah? Harga diri lu sebagai janda di mana? Dihargai lu sama suami ratusan juta, tapi lu banting harga diri lu, tau gak lo? Kalau besinya kata Anil, Besti diduga kena tekanan mental pasca videonya yang viral menyebut kata kasar dan cong. Sarwenda yang dikabarkan kena culture cancel ini diduga alami kerugian hingga 20 miliar rupiah lantaran tak lagi live jualan seperti sebelumnya. Gak cuma itu aja, dalam video unggahan yang beredar di sosial media, bahkan Sarwenda dikabarkan alami turun berat badan karena sang ibunda cinta kini harus dirawat di rumah sakit. Mengetahui kondisi buruknya, Feli yang sempat berkomunikasi dengan Sarwenda ini pun mewarning mantan istri Ruben Onsu itu untuk jaga kesehatan demi anak-anak dan sang ibu. Tadi juga baru nelpon ya. Ya supportnya itu yang kuat ya. Ingat loh, masih ada yang harus diurus. Jangan sampai lupa makan. Dia kan udah turun 3 kilo ya. Ya jangan sampai lupa urus diri, sakit, yang lain jadi nggak keurus. Karena kan dia masih ada anak-anaknya juga, ada mamahnya juga yang harus diurus. Kemarin baru masuk rumah sakit mamahnya. Meski kubunya telah mengkonfirmasi terkait video Sarwenda CS yang menyebut kata kasar dan cong di live sosial media tak tertuju untuk Ruben, namun netizen yang tak percaya dan menduga kalau pihak Sarwenda cuma ngeles ini seraya membuat video lama Sarwenda yang menyebut tak akan menjelek-jelekan Ruben kembali naik dan ramai di sosial media. Ya, kerugian yang kini dialami Sarwenda soal materi dan juga citranya diduga pasca video viralnya yang menyebut kata cong dan kata kasar, di mana hal tersebut pun cukup disayangkan oleh mantan manajernya yaitu Nanda Persada. Terlebih menurutnya untuk perbaikan citra itu sangat sulit, apalagi saat kata cong dan kata kasar yang dilontarkan Sarwenda dilakukan saat siaran langsung yang banyak disaksikan oleh warganet. Melihat citra yang kini kurang baik melekat di Sarwenda, hingga dikabarkan banyak brand yang memutus kontrak hingga Sarwenda alami banyak kerugian. Bagaimana ya saran dari Nanda sebagai sahabat sekaligus mantan manajer Sarwenda? Karena kan anak-anak sama aku, otomatis segala sesuatu ada apapun yang mereka tanya kepada aku gitu. Momen menjelaskan dengan benar-benar netral sekali karena aku sama sekali tidak mau sedikit pun menjelekkan ataupun apapun itu kepada orang lain ataupun kepada dimanapun kan itu tetap sampai kapanpun itu adalah papanya. Oke. Jadi
menjelaskan senetral mungkin, karena kan ada banyak berita yang kadang digoreng sana, digoreng sini gitu. Dan Cici Thalia kan udah bisa baca headline, walaupun dia tuh nggak pernah aku kasih yang namanya kayak ngelihat YouTube dewasa atau apapun, kadang tetap aja yang namanya kayak gitu kan tetap ngelihat lah. Dia dan lebih bagus penjelasannya langsung dari orang tua ya. Betul, dan dia ngeliat dari sini, dia ngeliat dari sana. Kalau Onyo itu lebih complicated lagi karena dia benar-benar bisa baca semuanya ya kan, menjadi dengan opini lah, terus udah kayak gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat susah lah ya kadang. Jadi aku juga menanyakan kepada yang ahli juga, maksudnya istilahnya aku juga konsultasi sama psikolog karena mau segala sesuatunya baik. Ya, sekarang tuh berat banget sih memang untuk di kasus-kasus tertentu. Sebenarnya yang paling berat sih kalau udah netizen udah bilang boykot, nah itu dia yang jadi masalah tuh. Boykot itu juga dibaca oleh para produksi, produsen, brand, perusahaan-perusahaan. Jadi ya itu yang jadi impactnya kayak gitu. Nah, aku sedih sih ngeliat Wenda kayak gini ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi ya, nge-live dan bisnisnya nggak jalan, ya kasihan bagaimanapun gitu. Setiap orang pasti kan punya kesalahan dan hilaf atau apapun itu, ketika dia memperbaiki hal-hal yang sangat fatal gitu. Nah kalau ini aku sih berharap bisa pulih lagi sih, dan banyak mengambil pelajaran dari ini sih. Dan harus pinter-pinter jaga perasaan teman-teman, klien, netizen gitu ya. Jangan membuat satu hal yang kontroversi lagi gitu. Minta maaf tapi terlihat tidak full murni dari hati, nggak terlihat tulus gitu, nggak langsung kepada pihak yang bersangkutan, itu jadi masalah lagi. Jadi ya memang harus mengalah sih, harus mengalah untuk menang. Korban itu menjadi salah satu juga nggak sih? Kalau menurut aku ya itu efektif sih. Lebih baik begitu. Akuin aja kalau memang salah, akuin salah. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Karena netizen kita tuh menunggu itu sebenarnya gitu. Dan banyak juga kan video-video yang beredar itu blunder kan dari pasangannya, terus ada anak-anak di situ juga. Ini benar-benar harus ya, kalau minta maaf ya benar-benar harus full. Kabar kondisi kesehatan Sarwenda yang menurun pasca viralnya video dirinya menyebut kata kasar dan Chong yang membuatnya panen hujatan hingga terancam diboykot juga turut membuat para ex-member Cherrybelle seperti Anissa dan juga Feli ikut prihatin atas yang kini dialami Sarwenda. Terlebih impact lain dari ramainya video Sarwenda dengan kata kasarnya tersebut juga jadi mengkuliti tentang masa lalu Sarwenda dengan tabiatnya di masa lalu. Dan sebelumnya salah satu pendiri Cherrybelle pun sempat buka suara melalui unggahan di media sosial. Lalu bagaimana Feli dan Nisa melihat hal tersebut? Dan bagaimana pula Nisa dan Feli melihat cancel culture yang kini dialami oleh Sarwenda? Kalau aku kasih support aja sih, maksudnya nggak mau terlalu ikut campur juga, karena takutnya kalau nimbrung-nimbrung di medsos itu takutnya kayak salah ngomong, penyampaiannya kurang atau ditanggepinnya kurang baik gitu. Jadi lebih support, telepon, ajak ketemu gitu kalau memang bisa, terus dengerin aja lah keluh kesahnya Sarwenda gimana. Kalau kondisi keadaannya sampai turun gitu ya, yang jelas pasti itu namanya kepikiran ya dengan keadaan semua ini. Ya ini kita doain aja, semoga Wendanya juga kuat menjalani semuanya. Semoga juga mendapatkan solusi terbaik ya, karena kan lagi ditimpa masalah lumayan banyak gitu. Semoga ada jalan keluar dan nggak terlalu banyak efek yang buruk. Tapi kakak Wenda sendiri sebagai sahabat kakak seperti apa? Aku dari dulu sama Wenda bener-bener yang kayak emang kita tuh nggak ada problem apa-apa dari kita di Cherrybelle. Aku pun juga ya kalau namanya konflik atau cekcok sama antar member itu kan udah biasa ya. Aku pun juga ada gitu sama teman-teman, tapi kita semua akhirnya berteman gitu. Dan aku sama Wenda pribadi pun nggak ada sama sekali masalah. Jadi dari waktu keluar Cherrybelle aku tetap berhubungan baik sama Wenda. Kita juga berkabar. Kadang aku diundang juga di acara-acaranya Wenda, launching bajunya, terus dan ulang tahun anak-anaknya kayak gitu.
Jadi sebenarnya kalau untuk pribadi akunya sih nggak ada. Sarwenda memang dikeluarin, Sarwenda dan Devi ya. Iya, dikeluarin. Kenapanya sebetulnya kan nggak perlu terlalu di detail ya, di share-nya ya. Itu kan sudah banyak juga yang tahu kan kenapa Sarwenda keluar. Tentang nanya transparansi aja sih. Kalau ditanya komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja. Mulai curhatan pilu Betran yang viral di media sosial, kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sabayang angkat bicara. Minola menyatakan bahwa Ruben telah memberikan arahan tegas pada tim hukumnya untuk segera memulai proses gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Karena Ruben merasa sangat khawatir terhadap lingkungan tempat tinggal anak-anaknya yang saat ini dinilai sudah tidak aman dan tidak kondusif lagi bagi psikologis mereka. Terkait adanya niatan dari Sarwenda yang ingin duduk bersama dan berdiskusi demi membahas masalah ini, Ruben menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia ingin mewujudkan diskusi tersebut secepatnya agar kedua belah pihak bisa menemukan jalan keluar dan solusi terbaik. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, kecuali kalau memang apa yang dikatakan oleh Onyo itu dalam unggahannya itu benar. Artinya kan memang ini sesuatu lampu kuning sih sebenarnya untuk Ruben Onsu agar segera melakukan upaya untuk memperjuangkan hak asuh anaknya yang hari ini ada di tangan S, ya. Karena kan kalau kita lihat dari unggahan Onyo itu memang ada beberapa karakter-karakter yang dicitrakan di situ yang menurut pendapat saya itu tidak aman buat anak-anak. Itu semakin mempertegas saja dan semakin memperjelas bahwa memang apa yang dikatakan oleh Ruben itu adalah benar, bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang tidak aman saat ini. Dampak domino dari perseteruan ini akhirnya memantik reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Komnas Anak pun mendesak Ruben Onsu, Sarwenda beserta masing-masing kuasa hukum mereka untuk segera mengesampingkan ego dan menghentikan segala perseteruan. Komnas Anak menegaskan bahwa siapapun pihak yang sengaja memblokir, mempersulit, atau menutup akses pertemuan antara anak dan ayahnya, maka tindakan tersebut dianggap telah melanggar hukum secara nyata. Jika aksi pembatasan ini terus berlanjut, Komnas Anak menyatakan siap mengambil tindakan tegas dengan memanggil Sarwenda secara resmi guna dimintai keterangan. Nah, ini buat orang tua juga ya. Apalagi pasangan yang udah bercerai, ya, janganlah melibatkan anak, terutama ini kan ada dugaan anak dipengaruhi ini, kan begitu. Ruben ingin ketemu dengan anak, kemudian sampai hari ini mungkin belum ketemu ya. Nah itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Itu bisa dilaporkan ke kita, nanti kita panggil Sarwenda. Tidak ada satupun pihak pasangan yang bercerai boleh untuk menutup akses. Itu pelanggaran. Sarwenda atau Ruben harus memenuhi kewajibannya untuk menyayangi anak-anaknya, untuk bertemu dengan anak-anak. Karena itu haknya anak. Jadi kalau ada salah satu pihak yang memblok, menghalang-halangi, itu pelanggaran. Komnas Anak nanti akan berlaku tegas untuk itu. Di tengah hebohnya curhatan Onyo dan juga reaksi Komnas Anak atas permasalahan Ruben dan Sarwenda, Ruben Onsu tiba-tiba mengunggah video kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, yang sedang melakukan endorse atau syuting sebuah produk di rumah yang dibangun oleh Ruben dan diperuntukkan untuk anak-anaknya. Netizen pun sontak ramai mengomentari aksi pria yang mengaku sebagai CEO tersebut di kolom komentar. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah aja sih, charge di rumah aja sih.
mulai meeting lagi dah. Saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang, Mbak, saya lagi diminta untuk